Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Solana Floor. Ini ada sebuah berita positif untuk para holder Solana. Jadi regulator di Brazil ini telah menyetujui ETF Solana yang kedua, dan ini akan memperkuat adopsi Solana di Amerika Latin, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Amerika Latin ini memimpin adopsi institusional Solana dengan persetujuan ETF Solana yang kedua, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di dalam laporan ini bahwa setelah sebelumnya menyetujui ETF Solana pertama di dunia pada awal bulan ini, regulator Brazil semakin memperkuat dukungan mereka terhadap aset ini, teman-teman. Dengan persetujuan ETF Solana yang kedua ini, maka Brazil terus memimpin pasar keuangan global dan juga memimpin adopsi Solana yang ada di Amerika Latin. Jadi kalau kita melihat di dalam laporan yang ada di dalam tulisan ini, teman-teman, pada tanggal 20 Agustus, CVM Brazil, ini CVM ini adalah sebuah lembaga pemerintah yang memiliki peran hampir sama dengan Security and Exchange Commission atau SEC yang ada di Amerika Serikat. Ini telah menyetujui ETF Solana yang kedua. Jadi dana ETF ini diajukan oleh cabang Hasdaq yang ada di Brazil. Kemudian kita tahu bahwa Hasdaq ini adalah penyedia investasi kripto multinasional, dan ini bekerja sama dengan bank investasi lokal yang bernama BTG Pactual, teman-teman. Jadi dengan reputasi yang baik di wilayah tersebut, Hasdaq mengklaim sebagai manajer aset kripto terkemuka di Amerika Latin yang bertanggung jawab atas peluncuran ETF indeks kripto pertama di Brazil. Kemudian menurut Hasdaq, perusahaan ini saat ini mengelola uang dalam jumlah besar, teman-teman. Di sini kalau kita lihat AUM-nya, teman-teman. Jadi AUM itu kalau bahasa Inggrisnya ini singkatan dari Asset Under Management atau aset yang di bawah pengawasan atau dana yang dikelola. Itu Hasdaq ini mengklaim mereka telah mengelola dana AUM itu sebesar 820 juta US dollar, teman-teman, dan telah melayani lebih dari 245.000 investor yang berada di berbagai penjuru dunia. Kemudian dalam database online dari CVM, dana Solana baru-baru ini saat ini berada dalam tahap praoperasional dan diperkirakan akan diluncurkan dalam waktu dekat. Jadi sebagai referensi bahwa ETF Solana pertama di Brazil itu ditawarkan oleh KR Asset Management, itu dijadwalkan untuk diluncurkan di Bursa Saham Brazil pada tanggal 28 Agustus, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di dalam laporan media ini bahwa persetujuan penting ini memperkuat posisi Amerika Latin sebagai pusat aktivitas Solana yang berkembang pesat, didukung oleh inflasi dan kekhawatiran politik di negara-negara seperti Venezuela dan Argentina. Adopsi cryptocurrency di wilayah ini telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun pemerintah Venezuela melarang penambangan kripto pada awal tahun ini, namun organisasi masyarakat yang ada di grassroots itu terus berkembang, dan Solana membuktikan dirinya sebagai jaringan yang populer di dalam masyarakat dunia kripto. Dan pada tahun 2024 ini saja ada lebih dari 12.000 orang telah menghadiri acara onboarding yang diadakan oleh Solana All Star di Amerika Latin, teman-teman. Jadi informasi untuk perkembangan Solana ini sangat luar biasa, teman-teman.
untuk wilayah Amerika Latin, dan kita akan lihat apa dampaknya terhadap pergerakan harga Solana hari ini, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, bahwa untuk harga Solana hari ini masih mengalami koreksi tipis di angka 0,6%. Dalam 24 jam terakhir, Solana diperdagangkan di angka 141 US dollar, kurang lebih per satu Solana. Kemudian kalau kita lihat untuk kapitalisasi pasarnya ini mencapai angka 66 miliar US dollar, menempati peringkat kelima di Coin Market Cap. Dan dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan dalam volume transaksi sebesar 8,12%, ada di angka 2,01 miliar US dollar, teman-teman, transaksi. Kemudian untuk supply totalnya 582 juta Solana, dan supply yang beredar ada di angka 466 juta Solana, teman-teman. Nah, kemudian kita akan cek, teman-teman, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Solana. Namun seperti biasa, saya ingatkan kepada teman-teman bahwa saya bukan seorang penasihat keuangan. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan pembelian Solana, itu silakan teman-teman lakukan lakukan investigasi secara pribadi, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Karena di sini saya hanya berbagi sudut pandang yang sangat subjektif. Jadi pendapat saya bisa benar, bisa salah, jadi jangan diikuti, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau kita lihat di sini untuk Solana, saya tidak menyarankan masuk, teman-teman. Karena kita sudah ketinggalan momen sangat jauh. Memang kalau momennya yang ideal untuk membeli sebuah aset kripto itu memakai time frame besar. D1 itu kalau bisa kita pada saat Golden Cross, teman-teman. Jadi Golden Cross Solana ini terjadi pada 23 Oktober 2023. Jadi kalau ada teman-teman yang membeli pada saat harga di sini, kalau tidak salah ini kelihatannya Golden Cross-nya ada di angka sekitar 19 dolar, teman-teman, atau 20 dolar. Hari ini sudah menikmati profit yang sangat luar biasa, teman-teman. Namun coba kita cek di time frame bawahnya, apakah ada momen masuk. Wah, ini ada dead cross, teman-teman. Jadi saya tidak menyarankan untuk masuk. Bisa kita masuk, tapi kita tunggu momen Golden Cross di H4, teman-teman. Jadi kalau terjadi Golden Cross di H4, berarti tren turun sudah berbalik arah menuju ke arah yang sama dengan tren yang ada di time frame daily, teman-teman. Jadi jangan masuk dulu. Kalau mau masuk boleh, asalkan tunggu Golden Cross di H4. Kemudian juga jangan kalau bisa di D1 jangan terjadi dead cross, teman-teman. Jadi syaratnya seperti itu pendapat saya pribadi, jangan diikuti. Jadi teman-teman selalu lakukan bior. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.